بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadis kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Kita mujinya dan kita bersyukur kepadanya. Di pagi hari ini Allah masih memberikan untuk kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan. Kita berkumpul di sini melanjutkan kajian rutin kita, dan ini merupakan pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Sittatu Mawadhi'a min as-Sirah. Pada pertemuan yang lalu, setelah selesai dari al-mawdi' al-awwal, yaitu pelajaran yang pertama dari Sirah Nabawiyah yang berbicara tentang kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah yang pertama, kita mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah 5 ayat dari surat Al-Alaq, adalah ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddatsir, di mana pada ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddatsir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat dari Allah Subhanahu wa taala perintah yang pertama. Yang mana perintah pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru beliau disuruh untuk mengajak kaumnya kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Di mana kesyirikan ini merupakan amalan yang paling agung yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru disuruh untuk memperingatkan mereka darinya. Dan tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah. Disuruh memperingatkan masyarakat dari satu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai kemuliaan yang paling besar. Kemudian penulis juga menerangkan kesyirikan yang seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Itu di mana orang-orang musyrikin ketika itu ternyata adalah orang-orang yang sudah mengerjakan kebaikan. Di samping pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap nilai-nilai yang mereka anggap bahwa perbuatan itu adalah buruk. Seperti misalnya mereka tahu bahwa kezaliman itu jelek, tindak kesewenangan itu jelek, zina itu buruk. Nah, ini kondisi orang-orang musyrikin ketika itu. Namun di samping itu
mereka memiliki suatu amalan yang mereka anggap sebagai kebaikan yang paling tinggi, yaitu kesyirikan itu. Dan kesyirikan tersebut yaitu dari jenis at-tasyafu', yaitu menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai perantara yang diharapkan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin-poin yang baik kita ambil. Jadi ini kita mengatakan bahwa apa yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang tidak mudah, perkara yang sulit. Itu perkara yang di masyarakat musyrikin ketika itu adalah termasuk kebaikan, bahkan kebaikan yang nomor satu. Syirkat. Adapun pelanggaran mereka seperti melakukan kezaliman, tidak kesewenangan, zina, peperangan, dan yang lain sebagainya, ini justru tidak disentuh. Artinya secara prioritas itu tidak menempati prioritas yang pertama untuk dihindari. Karena mereka tahu bahwa itu adalah keburukan. Mereka sudah tahu itu keburukan. Zina buruk, tidak kesewenangan buruk, kezaliman buruk. Namun mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mereka anggap itu ibadah, kebaikan, dan yang menjadi top levelnya adalah kesyirikan. Dan kesyirikan ini bukan dari jenis mengakui selain Allah pencipta dan pengatur, namun dari jenis menjadikan selain Allah itu sebagai perantara yang diharapkan syafaatnya. Jadi suatu hal yang mungkin kalau kita lihat saat ini, sekalipun di zaman kita sekarang, itu adalah perkara yang mungkin kebanyakan orang yang melakukan perbuatan itu tidak menganggap itu sebagai perkara yang besar. Orang yang mengaku muslim di zaman sekarang tidak menganggap itu sebagai perkara yang besar, bahkan tidak menganggap bahwa itu kemaksiatan, dan menganggap itu sebagai ketaatan dan kurban yang paling utama dan yang paling besar. Sehingga dan topik terjadi kemiripan. Ini yang kita ingin sampai ke situ. Kalau kita lihat kalamnya para ulama tauhid, San'ani, Babutain, Zalafik, ya, dan yang lain sebagainya, bahwa mereka selalu menganalogikan apa yang terjadi di zamannya dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud benar mengamalkan. Kalau cuma baca kemudian terserah, kemudian ya tidak kita lihat bagaimana masyarakat di zaman kita, apakah terdapat pada mereka sifat-sifat seperti apa yang terdapat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tidak mengamalkan. Jadi kita harus melihat ya kepada hal itu. Nah ini yang kembali kita ambil. Kemudian poin lainnya ini juga tidak bisa ya dilewati begitu saja. Itu di mana Syekh menukil firman Allah yang terdapat dalam ayat 30 dari surah Al-A'raf. Kenapa mereka lakukan itu? Jadikan selain Allah sebagai perantara yang diharapkan syafaatnya. Mereka nggak tahu bahwa itu kesyirikan. Iya, mereka nggak tahu bahwa itu kesyirikan. Akan mereka lebih dari sekedar nggak tahu, melainkan menyangka bahwa itu kebaikan. Itu dalam firman Allah Ta'ala mengatakan, Innahu mustaqabu syayatin awliya Innalillahi wa yahsabun annahum muhtadun. Mereka menjadikan setan-setan itu sebagai penolong, sebagai wali-wali selain Allah Ta'ala, dan mereka menganggap bahwa mereka itu
adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuknya. Bagaimana yang kita lihat pada kebanyakan orang yang terhubung dengan Islam, mengaku Muslim, melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang Muslim dulu, di saat yang sama mereka menganggap bahwa dirinya mendapat petunjuk. Bagaimana kalau gitu? Jelas? Ini pelajaran kita ambil dari saya yang pertama. Kemudian penulis juga mengatakan bahwa peringatan yang turun dari Allah baginya untuk memperingatkan kaumnya dari kesyirikan ini sebelum ya Allah Ta'ala turunkan perintah untuk salat, menunjukkan bahwa tauhid ini azim, agung, bahkan a'zam al-umur, cara yang paling agung dalam Islam. Kalau salat itu adalah agung, tapi ternyata dia baru tukraf, difardukan, diwajibkan, turun perintah untuk mengerjakannya pada tahun 10 Nabian. Jadi sebelum itu ya tidak ada apa yang diwajibkan. Melainkan hanya kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya dikatakan juga oleh penulis ya, yaitu ba'da hisar sya'ab. Salat itu turun setelah kaum muslimin bersama Nabi, bersama juga Abu Talib yang kafir, ya, dan juga Bani Hashim, semuanya dia diboikot. Itu Aisyah 3 tahun lamanya. Berarti pemboikotan itu karena sholat atau karena tauhid? Karena tauhid. Itu maksudnya. Begitu juga ba'da hijratil Habasyah di sanatin. Perintah baru turun ya 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Berarti hijrah itu ya penyiksaan, penindasan, sehingga kaum muslimin yang lemah yang enggak sanggup untuk menghadapi deraan dan ya intimidasi yang luar biasa ketika itu, sehingga mereka berperintah hijrah ke Habasyah. Mereka hijrah, mereka disiksa karena fakta, karena tauhid. Ini poin-poin yang diinginkan oleh penulis agar kita benar yang merenunginya. Lebih lengkapnya ya baca sirah gitu. Lebih lengkapnya baca sirah. Jadi sirah itu perjalanan dakwah tauhid. Ya, sirah itu adalah perjalanan dakwah tauhid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan pindah kepada pelajaran yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah an-nawj ats-tsani, pelajaran yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunjiuhum 'an asy-syirk wa ya'muruhum bi dhiddihi wa huwa at-tauhid lam yaqamu dhalika wastahsanuhu wa hadathu anfusahum bid-dukhul fihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit memperingatkan mereka dari kesyirikan, memerintahkan mereka kepada lawannya itu tauhid. Ya, setelah Allah perintahkan, fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Ay anzirhum 'anasy-syirk. Peringatkan mereka dari kesyirikan. Jadi kumpulkan manusia ya, dari kabilah-kabilahnya, keluarganya, Bani Hashim dan yang lain sebagainya. Kemudian diserulah mereka kepada kalimat La ilaha illallah. Gak ada yang marah, cuma siapa? Satu orang aja yang marah, siapa? Hanya ya pamannya, ya, yaitu Abu Lahab, ya, yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabbanaka ya Muhammad, alihada jama'atani." Celaka kamu ya Muhammad, untuk inikah kamu kumpulkan kami, yang lainnya enggak. Yang lainnya itu. Ya. Lalu yakrahu dari. Enggak ada yang menganggap ya
bahwa yang diucapkan Nabi itu jelek. Tidak benci. Ya, bahkan menganggapnya itu sebagai kebaikan. Tahsanu. Ya. Wahadatu anfusahum bidukhuli fi. Dan juga mereka ya, boleh mengajak diri mereka untuk menyambut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada ajakan global, mari tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Kaum musyrikin ketika itu tidak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak menganggap apa yang diajak oleh beliau sebagai keburukan. Bahkan mereka ya berpikir untuk masuk ke dalam mengikuti ajakan beliau alaihi salatu wasallam. Ini yang terjadi. Dengan ada Syekh Shalih Fauzan, "Law kana ya'muruhum bit-tauhid wa yanhahum 'an asy-syirk 'umuman, wa lam yata'arraf lima hum 'alayhi wa hum yaqulun, alladhi nahnu 'alayhi laysa bi-syirk." Demikian. Jika Nabi SAW mengajak mereka kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan dengan ajakan dan larangan yang globalnya. Ayo tauhidkan Allah. Ayo tinggalkan kesyirikan. Walau dia ta'arraf lima hum 'alaih. Tapi tidak menyinggung kepada kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini loh yang dimaksud, yang saya maksud kesyirikan itu ini. Tidak menukik dakwahnya. Ya. Ini loh yang saya maksud tuh, yang kamu bikin itu yang saya maksud syirik. Dan yang ta'arraf lima hum 'alaih. Wa yaqulun, orang-orang musyrik itu menganggap alladzi nahnu 'alaihi tadi ajakan kamu baik, yang kami lakukan bukan kesyirikan. Kami tahu bahwa kesyirikan itu buruk, tapi kami tidak melakukan kesyirikan. Hah? Nah itu yang terjadi. Alladzi nahnu 'alaihi taqarrub ila Allah bil awliya was salihin. Yang kami lakukan itu cuma mendekatkan diri kepada Allah dan para wali serta orang saleh. Ini cuma perantara dan pemberi kesaksian. Kami setuju. Oke lah, apa yang kamu ajar itu, ya, kami ikut bahwa syirik itu buruk, tapi yang kami lakukan itu bukan syirik. Wa nahnu la nusyrik billah. Tidak kami menyebutkan Allah, kami menyebutkan Allah. Inna ma hadza taqarrubun ila Allah wa tawassul ilaih. Ini ya tujuannya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan perbuatan itu cuma tawassul kata mereka. Cuma tawassulan. Nah, ini tidak kita ajak mereka kepada tauhid, kita peringatkan mereka dari kesyirikan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka kerjakan itu bukan syirik. Walau anna al-rusul, kalau saja Nabi SAW iqtada ala an-nahy 'an asy-syirk duna tafsir wilayah, hanya membatasi diri dengan larangan dari kesyirikan tanpa masuk kepada pendetilan-pendetilan, la ma'salatu alaih. Tentu orang-orang musyrikin tidak akan menyentuh para sahabatnya, tidak akan menyentuh Nabi SAW, tidak akan berupaya untuk menghalang-halangi ajakannya. Liannahum yarawna annahum ghairu musyrikin, karena mereka menganggap bahwa mereka bukan musyrikin. Nah ini. Jadi ketika diajak kepada ajakan global, mentauhidkan Allah, dilarang dengan larangan global agar mereka meninggalkan kesyirikan, ya, nggak ada yang mereka tahu bahwa yang diajak Nabi itu baik, ya, dan mereka merasa bahwa mereka bukan orang yang melakukan kesyirikan. Lanjut kata penulis, qala ila an sarraha, sampai Nabi akhirnya sarraha, terang-terangan, disabbi dinihim, menjelek-jelekkan ajaran mereka. Ini loh, ajaran yang kalian lakukan. Ya, ini kebatilan, ini keburukan, terang-terangan. Wa tajhir ulama'ihim, dan menjahil-jahilkan. Ini yang kalian ajari, yang ulama-ulama kalian ajari, yang tokoh-tokoh agama kalian aja ini. Tokoh-tokoh agama kalian ini tidak tahu kebenaran, tidak tahu petunjuk dari Allah. Jadi ibu-ibu ini.
Ketika itu dilakukan oleh Nabi SAW, fahina izin syammaru lawal ashabi an saqil adawah. Disitulah mereka menyingsingkan lengan, menangkapkan tonggak permusuhan kepada Rasulullah dan para sahabat. Jika ajarannya cuma ajaran global, ya, ini dia lewat. Ketika didetilin, yang saya maksud itu. Kamu pergi ke kuburan wali, kuburan orang soleh, ya, meminta kepada Allah dan perantara mereka, mau mendekatkan diri kepada orang soleh, salat di situ, berdoa di situ, minta kepada Allah dengan perantara mereka. Itu yang saya maksud ini. Itu pendetilan itu. Itu yang lawan Nabi SAW. Dikatakan oleh Syekh Saleh, qala ayat annahum yufassiruna alladhi hum alayhi annahu laysa bisyirk. Hal itu karena mereka menafsirkan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan. Lakin indama naqulu lahum, tapi kalau kamu bilang kepada mereka, hadhil adrihah, pusara-pusara ini, wa hadhil qubur, kuburan-kuburan ini allati ta'budunaha, yang kalian beribadah kepadanya, wa tanzuruna laha, yang kalian bernazar untuknya, wa tadbahuna laha, yang kalian menyembelih untuknya, amalukum hadha huwa syirk, perbuatan kalian di situ ini, itulah kesyirikan. Kalau kalian masuk kepada pendetilan yang seperti itu, inda dzalika taturu sa'iratuhum, itulah ya akan bangkit amarah mereka. Hadha huwa alladhi fa'alahu ar-rasul. Tapi ini yang dilakukan Nabi dulu. Bukan ajakan global, bukan larangan global, melainkan masuk kepada pendetilan. Hadha huwa alladhi fa'alahu ar-rasul. Nahum an ibadatil Latta. Nabi melarang mereka dari beribadah kepada Latta, wal Uzza, wa Manat, wal Asnaf, dan berhala-berhala. Wa qala lahum, dan Nabi bilang kepada mereka, lastum ala syai', kalian tidak berada di atas ajaran yang benar. Haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha, dan orang-orang yang mengajak kalian kepada perbuatan seperti ini, haula ulama'u dalal, yang mengajak kalian kepada perbuatan seperti ini, mereka itu iya ulama, tapi ulama sesat. Ya. Jadi dicolek, bukan hanya perbuatannya, tapi siapa yang ada. Ya. Yang ada ulama, iya ulama, tapi ulama boleh. Ulama. فحينما قال لهم ذلك صارت سائرتهم حية لدينهم. Ketika Nabi bilang seperti itu kepada mereka, baru di situ ya simbol sentimen mereka, melindungi agama mereka, melindungi ajaran mereka, melindungi adat istiadat mereka. Wa hadza huwa alladhi alayhi, dan yang seperti inilah ya perbuatan ibadah kepada selain Allah, pada orang saleh, menjadikan orang saleh itu sebagai perantara. Ghalibul alamin. Itulah mayoritas penduduk alam. Kata Syekh Saleh Fauzan di zaman sekarang ini. Jadi mayoritas ya, kaum muslimin ya di zaman sekarang ini melakukan perbuatan dosa. Mengaku muslim namun melakukan perbuatan orang-orang musyrikin. Ya. Ghalib. Kalau bilang ghalib itu apa? Mayoritas. Ya. Jadi yang selamat sedikit memang. Kembali pada perkataan Syekh, qala wa qalu saffa ahlamana. Ketika Nabi SAW perang-perangan ya, menyentuh ajaran mereka, perang-perangan menyentuh ya, tokoh-tokoh mereka yang mengajak mereka kepada kesyirikan itu. Disitulah mereka berontak. Itu orang-orang musyrik itu teriak, saffa ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Muhammad telah menjelek-jelekkan ajaran kami, wa abadinana, menjelek-jelekkan agama kami, wa syatama alihatana, dan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Padahal Nabi SAW tidak menjelek-jelekkan, tidak mencela, tidak ya
menghinanya, melainkan menjelaskan annahum la yanfa' la yadur, bahwa mereka ini ya hanya hamba Allah, mereka itu batu, mereka itu ya hanya orang soleh yang tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa memudaratkan, tapi dianggap ucapan itu sebagai celaan. Nah, ini bukan artinya ya kita disuruh ngapain ya syaitan mencaci, memaki, kembali, enggak, bukan. Tapi apa? Menjelaskan hakikatnya bahwa mereka la yud'aun, nggak boleh diibadahi. Kenapa? Mereka hanya ibadun amsalukum, hamba seperti halnya kalian. Ya, mereka hanya ya manusia. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lain? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Maka kenapa mereka diibadahi? Ya? Namun ucapan-ucapan seperti ini dianggap sebagai celaan oleh mereka. Maka berkata beliau, itu benar selanjutnya, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yastum Isa wa ummah. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencaci Isa, tidak mencaci ibunya, mereka orang saleh. Isa para nabi, wal malaika Allah salihin, tidak mencaci para malaikat dan juga para orang saleh. Lakin lamma dzakara annahum la yud'aun, namun ketika Nabi bilang bahwa mereka ini tidak boleh diseru, tidak boleh diibadahi, wala yanfa'un, wala yadurrun, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memudaratkan, ja'alu dzalika syatma. Di situ mereka menganggap keterangan Nabi itu sebagai apa? Sebagai celaan. Berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, "Law annahu ma syatama aliyatahum wa la 'ada dinahum, ma qalu lahu syai'an." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kejelekan ajaran mereka, tidak menjelaskan buruknya sembahan-sembahan mereka, maka udah musuhan. Tentu Nabi mereka tidak akan ya menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya dalam sirah kita dapati bahwa Nabi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya, dituduh sebagai apa? Terakhir, kadzab, ya, penyihir, pendusta, ya, orang gila, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Kata Syekh qala kalau ittafara ala qawli asyirku qabih wa tauhid tayyib. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu cuma bilang syirik itu jelek, tauhid itu baik, wala ada ayatahum wala syatama dinahum lama arafu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk pada pendetilan, tidak menjelaskan jeleknya sembahan mereka, ya, buruknya ajaran mereka, tentu mereka tidak akan menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Namun ketika Nabi SAW menjelaskan kejelekan sembahan mereka, bahwa sembahan mereka itu la yud'aun, bahwa mereka itu lemah, mereka juga hamba seperti halnya kalian, tak boleh diminta, tak boleh diharapkan, berharap hanya kepada Allah, mereka menganggap penjelasan Nabi itu sebagai syatman, sebagai celaan, sebagai ya, ejekan dan hinaan. Berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ma sabba salihin. Kenyataannya Nabi tidak mencela orang saleh.
Wa inna ma sabba ibadata ghairillah. Tapi muncullah ajaran yang membolehkan beribadah kepada selain Allah. Wa bayyana anna anbiya Allah wa ibadahu as-salihin wal malaikah. Dan Nabi menerangkan bahwa para nabi-nabi Allah, begitu juga hamba-hamba Allah yang saleh dan para malaikat, mereka sendiri la yardaun ila aidha an yu'badu, kalau mereka diibadahi di samping Allah. Lama qala, ketika Nabi berkata, inna Isa la yanfa' wa la yadur, bahwa Isa itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memudaratkan. Wa inna malaikata la tanfa' wa la tadur, dan bahwasanya para malaikat juga demikian. Begitu juga orang-orang saleh. Addu dzalika tanaqqusan lis-shalihin. Mereka menganggap itu sebagai bentuk meremehkan, melecehkan orang saleh. Jadi kalau antum sekarang pun misalnya, ya, bilang kepada orang-orang yang senangnya melakukan ritual seperti itu, saya tidak ikut. Misalnya diajak, bilang saya tidak ikut. Tidak ikut aja dari bilang kurang penghormatannya kepada orang saleh. Gimana lagi kalau aku bilang, ya, mereka nggak boleh diibadahi, ya, apa yang kalian lakukan di situ dimurkai oleh Allah. Dan itu sebagai anak Tuhan di sini, bahwa kalian merendahkan orang saleh. Akan disematkan kedua itu dengannya. Mereka akan melihat bahwa diri mereka aula, lebih utama, lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Karena kebiasaan mereka setiap tahunnya itu ziarah 2-3 kali tempat orang-orang saleh, ya, beribadah di kuburan orang saleh, walaupun ibadahnya kepada Allah. Ya, orang saleh bukan perantara, diharapkan syafaatnya. Mereka bahkan dengan tawassul. Kamu gak ikut saja, jadi dianggap kamu itu kurang, ya, masih kalah top sama gue. Mereka merasa lebih top. Jadi kalau kamu sudah naik levelnya, ya, kamu bilang kepada mereka, apa yang kalian buat tempat-tempat tersebut itu bukan oleh Allah. Allah, selesai dan semua hati. Ya, hari itu dia mencela orang saleh, meremehkan orang saleh, merendahkan orang saleh. Padahal, apakah kita merendahkan orang saleh? Nah, kita cuma mengatakan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya, orang saleh punya kedudukan tersendiri di Allah, namun mereka lain juga tahu, nggak boleh diseru, nggak boleh dimintai syafaatnya, nggak boleh beribadah kepadanya. Namun ucapan-ucapan kalian yang selaras jalan dengan Quran tadi itu dianggap syatman, dianggap sebagai celahan kepada orang saleh, dianggap sebagai tanaqqusan lis-shalihin, merendahkan, meremehkan, melecehkan, tidak memuliakan orang saleh. Ya, ini disebutkan, ya, penulis juga dalam kitab yang lain, dalam Al-Usul Sittah, bagaimana syaitan membalik keadaan orang yang mengajak kepada tauhid dituduh dia merendahkan orang saleh. Orang yang melakukan kesyirikan justru dianggap dan diangkat sebagai orang yang memuliakan orang saleh. Itu terjadi di zaman syirik, itu sudah ada di zaman sekarang. Yang melarang dari kesyirikan itu meremehkan orang-orang saleh, para wali, nggak menghormati mereka. Yang melawan kesyirikan dianggap orang yang menghormati orang saleh, para wali. Wa yaquluna li ahli tauhid, sehingga mereka menuduh orang-orang yang mendakwakan tauhid, antum la tabduna ala adrihatihim, kalian tidak ikut membangun, ya, pusara mereka, orang-orang saleh itu. Wa ada min haqqihim alaina, padahal ini adalah kewajiban kita kepada mereka. Yaqulun, mereka bilang, haqqan alaina ikramahum, sudah kewajiban bagi kita memuliakan mereka. Jadi yang mereka anggap perbuatan yang memuliakan orang saleh adalah bangun pusaranya, dihiasi dengan lampu-lampu, ya, diletakkan di situ bunga-bunga, ditaruh di dalam minyak wangi dan yang lain sebagainya, dibangun di atasnya kuda, diziarahi setiap tahun, setiap saat. Itu yang mereka maksud memuliakan. Ya,
Yang proses adalah akal mereka. Padahal Nabi SAW ya, Nabi melarang dari apa? Nah, juga sesuatu kabar dari menyemen-nyemennya aja nggak boleh kuburan sebenarnya. Ya, An-Yubna alaiha, melarang dari membangunnya juga, bangun di tinggi. Bahkan Nabi merintahkan untuk diratakan kuburan itu biar sama seperti yang lainnya, sehingga tidak ada yang lebih. Ya, kuburan yang ini tidak dianggap lebih dari kuburan yang lainnya. Kenapa? Karena orang-orang dulu kesyirikannya itu terfitnah pertama-tama disebabkan karena orang tua. Begitu. Ini mereka justru menganggap ya, mendirikannya, membangunnya, membaguskannya, ya, meletakkan pada berbagai macam wangian, memberikan penerangan kepadanya, menghiasinya dengan berbagai macam perhiasan. Bahwa itulah ikramahum, bentuk ikram mereka kepada para wali. Mereka mengatakan apa? Karena ikramahum wal bina' ala kubur, sudah menjadi kewajiban dan kita muliakan mereka, membangun kuburan mereka. Ada min haqqihim alaina wa ada min taqdirihim. Ini bentuk penghormatan kita kepada mereka. Wa indama natawassalu bihi ila Allah, hada min taqdirihim wa ta'dhimihim. Itu juga ketika kami bertawassul kepada Allah melalui mereka. Ini maksudnya menghormati mereka, mengenali ya, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Seperti itu. Kalian harus katakan kepada mereka, ada batil. Apa yang kamu ucapkan ini batil. Ketika kalian katakan itu kebatilan, ya tabiruna hada syatman masalah. Akal mereka menganggap ucapan kalian itu sebagai celaan kepada orang saleh, makian kepada orang saleh. Hada alladhi yufassiruna bihi a'malahum. وهذا موجود الآن على ألسنتهم في كتبهم. Seperti ini ada. Mereka ucapkan, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Ya. Selanjutnya kata penulis, قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك. Ini azim. Kalau kalian paham ini, kalian pun paham bahwa seorang tidak menjadi lurus Islamnya walaupun dia sudah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, kita menganggap yang penting sudah mentauhidkan Allah dengan kesyirikan selesai. Ternyata belum. La yastaqim. Ya, Islam itu belum dianggap lurus pada diri seorang. Walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, walaupun dia sudah meninggalkan kesyirikan, illa bi'adawatil musyrikin. Melainkan, ya, kalau dia di samping tauhid dan meninggalkan kesyirikan itu juga memusuhi orang-orang musyrik, memancangkan permusuhan kepada mereka. Wa tasrihu lahum bil adawati wal bughd, dan terang-terangan ya, menampakkan di hadapan mereka kebencian dan permusuhan. Ya, sebagaimana dulu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala seperti yang Allah Ta'ala firman-Nya dalam Al-Quran pada ayat 22 dari surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, la tajidu qauman, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di samping keimanan mereka kepada hari akhir tadi, yuwaduna man hadallahu wa rasulah, mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang musuh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti ini nggak ada kamusnya kalau ada orang Betawi. Ya. Nggak ada kamusnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, namun masih berkasih sayang. Ya. Berlemah lembut, berbaik hati. Allahumma kecuali kalau tujuannya kan dakwah, dakwah. Mungkin seorang membalas kebaikan yang kebaikan, atau mungkin mendahului melakukan kebaikan. Tapi dengan niat apa? Mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Ada pun kebaikan tanpa tujuan itu kan? Boleh.
ya, bersendagurau dengan mereka tanpa tujuan itu nggak boleh. Harus memang adanya adawah, dan adanya adawah permusuhan kebencian itu menghalangi seorang bisa ya haji dengan orang kafir. Benci kalau mereka kok bisa haji. Jijik dengan ajarannya, jijik dengan keyakinan. Kalau kita bisa, ya, berlapang dada dengan mereka. Walau tujuannya tijarah, walau tujuannya, ya, bisnis atau yang lain sebagainya. Dan harus ada muatan dakwah, muatan mengajak orang-orang kafir itu kepada Islam. Illa bi'adawatil musyrikin wa tafriq lahum bil adawatil bughd, kecuali apabila disertai dengan musuh orang-orang musyrik dan terang-terangan di hadapan mereka menampakkan kebencian dan permusuhan. Bagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat tadi, kamu wahai Muhammad tidak akan dapat satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun di samping itu mereka masih berkasih sayang dengan orang-orang musuh Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka sendiri. Maka Allah ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tulis dalam dada mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan pertolongan darinya, wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka dalam surga tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ulaika hizbullah, mereka itulah para tentara Allah. Sampai pada derajat hizbullah itu nggak mudah. Ya, dia harus melakukan permusuhan kepada siapapun orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Hunaka man yantabihuna lid-da'wah wal 'ilm." Namun di sana ada orang-orang yang mengaku dai, mengaku ahli ilmu, wala yardawna bi adawatil kuffar. Namun mereka tidak ridha ya untuk memusuhi orang kafir. Mereka tidak mau memusuhi orang kafir. Wa yaquluna innama umirna bi adawatil muharibin faqat. Mereka berkata, kita ini cuma diperintahkan untuk memusuhi orang kafir harbi saja. Yaquluna nu'adihim li'annahum harabuna. Mereka bilang kami memusuhi kafir harbi karena mereka memahami kami. Li'annahum akhadhu awtanana, karena mereka merampas ya tanah kelahiran kami. Amma an nu'adihim min ajli dinihim fala nu'adihim. Adapun kami memusuhi mereka karena agama mereka, ini tidak. Ini keliru. Namun ingatkan itu orang memusuhi itu bukan berarti menindak. Tidak serta-merta hendak itu permusuhan di sini adalah permusuhan hati, kebencian ini adalah kebencian hati, ya, sehingga tidak bertentangan dengan mendakwahinya, berlemah lembut padanya dengan niat menghajarnya kepada Islam, tidak bertentangan dengan itu. Bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, tujuannya apa? Menampakkan keindahan Islam. Itu dulu niatnya, ya. Tujuannya semua adalah untuk apa? Ikhlas kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 22 dari surat Al-Mujadalah tadi, berkata Syekh Shalih Fauzan, "Falam yaqtasir 'ala al-muharibin faqat." Memusuhi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu tidak ya sebatas hanya kepada orang kafir harbi saja. Ya, orang kafir itu ada asnaf ya. Yang kita kenal biasanya cuma harbi doang gitu ya. Ada asnaf, ada berbagai macam orang kafir itu. Ada kafir mu'ahad, kafir mustahman, ada kafir jinni, ada kafir harbi. Mu'ahad itu yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mustahman itu yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin atau salah seorang dari kaum muslimin, ya, dijamin keselamatannya, maka wajib bagi semua umat Islam untuk ikut menjaganya. Kalau ada satu orang, saya jamin keselamatan dia, semua kaum muslimin itu. Ya.
standar. Seperti para pelancong itu nggak boleh diganggu. Ya, turis-turis itu nggak boleh diganggu. Jadi akidah kita ini lurus, tapi juga nggak kebablasan. Sebagian belajar akidah wal bara tapi kebablasan. Sebabnya karena apa? Karena mengambil dari ulama tauhid, mengambil juga dari ulama-ulama tokoh. Mengambil dari Bin Laden, mengambil dari Aiman Zawahiri, ya, mengambil dari Ayub Qarni, dari Salman Auda, dari yang misalnya. Ya, kita mengambil hanya dari para ulama tauhid. Ya. Sehingga kita itu lurus dan tidak kebablasan. Orang-orang yang mengambil dari ulama tauhid, mengambil juga dari Bin Laden. Nah, boleh. Para ulama tauhid telah menerangkan Syekh Bin Baz, Syekh Fauzan, ya, dan yang lain sebagainya yang mengatakan bahwa mereka ini yang benar, orang yang siku, ya. Jadi orang kafir itu disikapi sesuai dengan derajatnya. Namun mereka sama dalam hal adawah. Kalau penyikapan, penindakan itu sesuai dengan pengelompokannya. Namun adawah, permusuhan, kebencian rata kepada semua. Karena permusuhan itu bukan berarti menindak. Gak serta-merta kita musuhi dia, tapi kita menindak. Enggak. Jadi itu juga kan kita kalau ketemu sama orang yang musuhi kita musuhi dia, apakah berarti setiap ketemu kita apa? Enggak, kan dia konteksnya. Lagi di masjid nih. Enggak lah. Gitu kan? Dia konteksnya dong. Ya. Kok kemarin kecil boleh, sekarang gede ya? Nah jadi kan? Jadi ukur-ukur kan? Kemampuan. Ada siasa, ada yang ukur-ukurnya gitu. Kira-kira begitu. Ada kebencian asik tetap membenci sama dia, bahkan kalau perlu buat turunin kebencian itu sama anak keturunan suruh benci sama dia, ya gitu kan. Tapi apakah kebencian itu sudah berarti langsung menindaknya? Kan enggak. Jadi yang dimaksud dengan kebencian di sini bukan serta-merta menindak. Bahkan tidak bertentangan dengan berbuat baik menjadi dakwah. Ini agak kadang tidak dipahami gitu. Siasa-siasa seperti itu tidak dipahami. Ya. Berdamai dengan orang kafir untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin tidak dipahami oleh orang-orang pergerakan. Sehingga mereka anggap siap. Ya. Kesepakatan dengan orang kafir. Ya. Perdamaian dengan orang-orang kafir, perdamaian dengan Amerika. Itulah kekurangan. Langsung dia bisa dikafir. Sehingga dikafirkan negaranya, Saudi dikafirkan pemerintahnya, dikafirkan juga ulamanya. Ya. Lucunya, seperti itu juga yang mereka lakukan. Orang-orang itu. Ya. Mereka menuduh Arab Saudi itu kafir. Ya. Saudi kafir. Kenapa? Karena bekerjasama dengan Amerika. Ulama yang kafir, yang bebas kafir. Yang bebas kafir? Yang bebas kafir siapa coba? Ya, itu yang bebas kafir. Karena membolehkan bekerjasama dengan Amerika. Terus mereka bilang, kenapa Saudi nggak menyerang Israel? Kenapa Saudi nggak menyerang? Ya, orang-orang Yahudi. Ya, sudah menyerang Amerika dan seterusnya. Dengan akal-akalan mereka seperti itu. Ya. Kita jelaskan bahwa semua itu ada waktunya. Ya, yang mungkin kemampuan kita dalam menganalisa kurang. Tapi harus dibutuhkan apa? Husnuzon. Apalagi dibalik mereka ada para ulama sudah yang kita kenal selama ini sebagai ulama Rabbani. Dibilang kalian tuh orang-orang yang abu-abu,
Panggilannya Abu Fulan, Abu Fulan. Ya sebenarnya kan mesti ngumpet-ngumpet dengan nama-nama dan julukan-julukan seperti itu. Ya. Namun kalau kita balikin ke mereka, kenapa kalian nggak nyerang Israel? Mereka bilang nyerang kok akhirnya. Ya, mereka bilang akhirnya nyerang. Gitu. Kalau nggak nyerang orang-orang nyerang kok akhirnya. Terus apa bedanya kami dan kalian? Ini belum ini Arab Saudi, ya, belum dan akan, ya, kalian, ya, dahulu belum dan sekarang melakukan. Apa ketika Arab Saudi belum kalian kafirkan, kemudian kalian juga kafir karena kalian belum, kemudian sekarang melakukan, berarti kalian kafir itu kita belum benar. Kira gitulah. Ya. Ini gara-gara hanya karena Arab Saudi tidak menyerang Israel, dianggap kerjasama dengan Amerika dan sebagainya, kemudian dikafirkan, terus kalian, ya, seenaknya memakai kaidah tersebut mengkafirkan orang. Ini disebut dengan tafsir bil kabirah sebenarnya. Walaupun mereka pakai ini tafsir bil mutafsir, mereka mengatakan itu bukan tafsir bil kabirah, tafsir bil mutafsir. Mutafsir dengan kekufuran. Tapi kalau penerapannya serampangan, ya itu bukan bil kabirah. Mutafsirkan dengan bersama. Ya, banyaklah kalau masalah mereka itu penyimpangan dan pelanggaran. Jadi intinya kembali kepada pembahasan bahwa adawah itu itu qalb. Ya, ini yang menjadi standar pertama. Kemudian ada pun meningkatnya itu kembali kepada maslahat. Dilihat kepada kekuatan kaum muslimin, ya, kemampuan kaum muslimin, ya, kekuatan musuh-musuh Islam. Apa? Seperti itu. Maka ayat tadi dalil bahwa permusuhan itu tidak hanya sebatas kepada siapa? Muhadibin saja, kepada kafir Arab saja. Bal inna Allah ja'ala sabab al-kurha lahum huwa al-muhadah lillahi wa li rasulih. Karena Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala menjadikan sebab kebencian kepada mereka itu adalah adanya yang muhadah. Muhadah itu apa? Muhadah itu meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Itu memilih jalan kekufuran daripada jalan keimanan. Wa ayyu muhadatin lillahi wa rasulih a'zam min al-kufr. Maka muhadah apa kepada Allah dan Rasulnya yang lebih besar daripada kekufuran? Ya, mereka mengambil jalan yang berbeda dengan jalan Allah dan Rasulnya. Mereka mengambil kekufuran sebagai, ya, jalan hidup mereka. Ini muhadah. Ya. Wa'azam min asyirik, dan yang lebih besar daripada kesyirikan billahi azza wa jalla. Wala tajuzu mawaddatul kuffar kullihim. Maka tidak boleh mencintai orang-orang kafir semua mereka, seluruhnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan orang-orang Kristen sebagai awliya, ya, sebagai wali, sebagai penolong. Ba'dhum awliya ba'd, sebagai mereka penolong bagi yang lainnya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang tawalli. Ini yang sering diartikan oleh orang-orang yang kelewatan dalam batin. Ya, mereka menganggap, ya, bekerjasama dengan orang kafir tawalli. Ya, mereka menganggap, ya, berdamai dengan orang kafir tawalli. Maka dikafir dengan. Padahal yang dimaksud dengan tawalli itu menolong mereka, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, ya, disebabkan karena irba atau riba dengan perbuatan mereka, riba dengan kekufuran mereka, dan keinginan, ya, kejayaan mereka dari kaum muslimin dan kalahnya umat Islam di hadapan umat kufur. Ini bukan tawalli. Ya. Disebutkan oleh Syekh Sa'dul Atif, ya, dalam menafsirkan makna tawalli. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Tawalli itu adanya ridha dengan perbuatan orang kafir. Ya. Ridha dengan perbuatan orang kafir, ridha dengan kekufuran yang ada pada mereka.
Ini kan nggak mudah. Tafsir dalam perkara ini nggak mudah. Ya, tawali. Ya. Apalagi hanya karena bekerja sama yang itu ada besar kemungkinan sebenarnya liqa'il muslimin, untuk kemaslahatan muslimin. Ya. Kalau Arab Saudi kita juga minim datangnya, namun baik sangka kita kepada para ulama kita tentu mereka nggak akan membiarkan. Ya. Intinya juga sebagian mereka ketika dia tanya, ya mana yang lebih kamu kenal, ya Turki bin Ali atau Syekh Shalih Al-Fauzan? Atau kamu baru kenal Turki bin Ali setelah fitnah ya? Ya. Belum ada fitnah daulah Islamiyah ini. Kamu tahu nggak ada orang namanya Turki bin Ali? Itu kan hal yang mudah sebenarnya. Ya. Artinya dulu juga mereka sebelum fitnah daulah Islamiyah ini, mereka memuliakan ulama-ulama. Kenapa sekarang justru malah dikesampingkan? Kemudian bergantung pada orang-orang yang nggak jelas, yang baru muncul di lapangan. Ya, persis bahwa yang muntabik alaihi sifat al-khawarij itu plok sama mereka. Hudatsa'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Ya, hudasa itu baru hadisnya. Muhdath baru, asnan maksudnya baru tumbuh gigi. Syekh Shalih Al-Fauzan mundur zaman kita kenal karya-karya lainnya. Ya, khidmatnya kepada Islam, kepada muslimin. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, setelah kamu lebih goyur terhadap Islam, lebih sembuh terhadap Islam daripada mereka. Ya, timbangan-timbangan yang ikhtal, yang simpang yang ada pada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memberikan loyalitas, tawalli dari kalian kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Kafir. Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'ala al-muslimin. Membela orang-orang kafir, menolong mereka dalam muslim, memerangi kaum muslimin kafir. Maka dengan pikiran, dengan harta, dengan tenaga, dengan ide, kafir. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai penolong. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan kepada mereka kecintaan. Itu lah, tak boleh mencintai orang kafir. Saya bukan berarti juga ya setiap ketemu orang kafir ente tindak enggak, bahkan yang didahulukan adalah dakwatuhum ilal haq, mengajak mereka kepada al-haq dengan cara apapun yang paling mudah, yang paling cepat, menjadikan mereka rujuk pada Allah. Itu konsekuensinya sebenarnya. Konsekuensi dari cinta kepada tauhid, cinta kepada Allah adalah mengajak orang kepada la ilaha illallah, bukan dibunuhin orang itu. Lucu. Kenapa? Maka Nabi SAW ketika sampai di Mekah, satu Mekah, lihat yang dulu musuh-musuh Nabi, ya di Mekah, mengejar-ngejar Nabi, ganggu-ganggu para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Ya, akan tumpulah kok. Kalian tidak? Bukan malah sih, baris-baris, tak penggal-penggal itu. Enggak. Kalau dibuat ya, hidayah sunnah ini yang luput dari mereka, dari orang-orang daulah. Itu lagi tashwih suratul Islam. Menjadikan Islam itu kelihatannya apa? Jelek. Ya. Bahkan apakah ini sesuai dengan maqasid syariah? Enggak. Bertentangan, bertolak belakang dengan maqasid syariah. Bahkan dalam perang saja, Islam mengatur ya untuk berlemah lembut kepada kawanan, kepada anak-anak, kepada wanita. Ini justru bisa difoto, di videoin, disebarkan, dilakukan.
Sehingga keluar Islam, Masya Allah, Islam itu kelihatan jelek, Islam itu kelihatan sakit. Orang-orang malah jadi demen dari sana, malah lari dari Islam. Nah, ini kok yang seperti ini nggak paham gitu. Terus masih ada yang muta'atif dengan mereka. Ada anak muda alay-alay biasanya. Iya, ya, banyak kan alay itu. Ya, berbeda ya di Facebook itu. Ya, akun-akun yang simpatisannya ISIS, ya, itu alay yang mereka, ya, dimainkan perasaannya. Karena mereka bermain melalui medsos. Dikirimin pinjaman-pinjaman para Amerika, Rus dari Irak, kemudian timbul apa? Timbul sentimen, timbul cemburuan yang kemudian dimasukin, ya, super hingga akhirnya ujung-ujung akhirin surga. Akhirnya tahu. Sehingga ketika hilang marja'iyah umat udah nggak punya rujukan, ya, udah selesai gampang. Nah, itu metodenya orang-orang Rafidah. Dimatiin dulu karakternya Abu Hurairah, ya, dibunuh dulu, ya, karakternya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah medan itu kosong dari rujukan umat, maka mereka munculkan rujukan baru. Ini loh Abu Fulan, ulama kok Abu. Namanya aja kita nggak kenal. Kalau ini cuma rujukan Abu Fulan, ya, Alif Fulan. Ya, kecil. Ya, kita sabtarun, bersembunyi di balik, ya, julukan nakal-nakal dalam beragama ini tidak benar. Jadi enggak aneh kalau ada orang sampai kok dia ta'afat ma'am, berbaik sangka kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka hidayahnya kembali kepada jalan yang lurus. Amin. Berkata Syekh selanjutnya, qala fa idza fahimta hadha fahman jayyidan. Kalau kalian memahami hal ini dengan baik, arafta anna kathiran min alladziina yad'uuna ad-din la ya'rifunaha. Kalian pun paham bahwa kebanyakan orang yang mengaku beragama tidak paham agama. Syekh seringkali mengucapkan hal seperti ini di banyak tempat. Ya, bahwa banyak orang yang menisbatkan dirimu pada ilmu, pada agama, ulama dari pada ucapnya mereka tidak paham al-Islam, Allah. Kenapa? Karena tidak paham tauhid. Jadi kita jangan ketipu. Hanya orang-orang ketipu dalam belajar. Ya, bahwa gerbang keselamatan, ya, selamat dari kekalahan di neraka jahanam itu cuma apa? Tauhid. Ya. Jadi harus dikejar adalah mengucapkan syahadat. Ya, orang masuk Islam disuruh apa ya? Disuruh syahadat atau disuruh belajar nahu dulu? Ini orang kok jadi ada yang getol sama nahu. Tauhidnya belara kan, kata Allah hamba laut kata orang Betawi. Ya. Ada yang getolnya sama riwayat, ya. Perbanyak riwayat, ya. Satu hadis syekhnya banyak, sanadnya lebih syekh. Tapi akhirnya kata belakang dulu. Belara kan. Jadi at-tauhid wal awla. Kemudian yang lainnya itu khidmat kepada tauhid. Ada ilmu usul fikih, ilmu riwayat, mustalah hadis. Ya khidmat gitu. Dalam rangka mendukung apa? Dakwah ila syahadat la ilaha illallah. Ya. Berargumen dengan ayat, berargumen dengan hadis, dengan ilmu usul fiqh. Ya. Dalam rangka apa? Menguatkan prinsip tauhid, gitu kan? Berargumen dengan hadis yang sahih, menyisihkannya dari yang baik dalam rangka apa? Berhujjah. Ya. Dalam rangka, ya, menjelaskan hujjah at-tauhid. Semuanya khidmat kepada tauhid semua. Faidah hadza fahaman jayyidan, kalau kalian paham akan hal ini dengan baik, arafta anna katsiran min alladziina yad'uuna ad-din la ya'rifunaha. Kalian memaham bahwa kebanyakan orang yang mengaku beragama mereka tidak memahami agama. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hadza sahih. Apa yang dikatakan oleh penulis ini benar. فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة مسألة الولاء والبراء تجدهم لا يعرفونها. Karena sebenarnya kalau kalian tanya
kebanyakan dari para ulama dan orang-orang yang belajar tentang perkara ini, yaitu perkara wala' wal bara, kalian dapati kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan la yalzam bughduhum, tidak harus memusuhi orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir. Dinuna ma huwa dinu adawah, agama kita bukan agama permusuhan. Ya. Dia mau menampilkan frame seolah-olah, ya, sebagaimana Allah katakan apa? Zahiruhu rahmah wa batinuhu min qibalil adab. Ya, kelihatannya indah padahal di baliknya ada kekufuran. Ya. Kelihatannya indah, agama rahmat, ada dia nggak paham, justru dia menjajakan kekufuran kepada Allah. Ya. La ya'rifunah, yaqulun la yazalluhum, mereka bilang enggak harus musuh mereka, dinuna ma wa dinu adawah. Agama kita bukan agama permusuhan, dinuna dinu mawaddah. Agama kita adalah agama kecintaan, agama kasih katanya. Mengaji ramai dalam. Ya. Itu ngambil sebagian dengan sebagian. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Ya. Qala gharidu masalih wa din kada. Agama kebaikan dan yang seterusnya. Ya'tabiruna hadza min madhi ad-din, mereka menganggap bahwa ini memuji agama, memuji Islam. Famadatul musyrikin indahum la ba'sa biha. Bagi mereka mencintai orang musyrik itu enggak apa-apa. Wa ya'tabirunaha min al-musalahah lahum ma'ahum. Dan mereka menganggap mencintai orang-orang kafir itu ya termasuk ya tabadul maslahah. Saling memberikan kemaslahatan, memberikan kebaikan. Wa naqulu musalahatuhum ala umur siyasah la mani' minha. Ya. Bertukar manfaat dengan mereka dalam perkara siyasah, ya, dalam perkara dunia, itu tidak apa-apa. Lakin musalahatuhum ala tarki ba'd umur din la yajuz. Namun, ya, berdamai dengan mereka dalam rangka meninggalkan sebagian prinsip Islam ini tidak boleh. Ya. Berdamai dengan mereka, kemudian akhirnya kita mencintai mereka ini tidak boleh. Ya. Jadi harus adanya al-adawa, al-bughd, ya. Walaupun ya, mungkin kita saling putar manfaat dengan mereka. Nah, ini yang harus dipahami bahwa perkaranya tidak semudah laki-laki yang mereka kira. Selanjutnya qala wa illa faman alladhi hamala al-muslimin ala as-sabr ala dhalika wal 'adab wal asr wal darb wal hijrah ila al-habasyah. Karena kalau bukan begitu, ya. Apa maksudnya ini? Nah, kembali kepada perkataan sebelumnya. Karena kalau bukan, ya wajibnya muslim mereka, benci mereka. Karena sebelumnya saya mengatakan, buat tidak sempurna ajaran seorang, tidak menjadi lurus Islam seorang kecuali sampai dia memusuhi musyrikin dan terang-terangan menampakkan pemusuhan dengan mereka. Nah, kalau tidak begitu, faman alladhi hamala al-muslimin ala as-sabr, lantas apa yang menjadikan muslimin harus menyabar-nyabarin diri, ya, di atas siksaan, ya, penawanan, pemukulan sampai hijrah kepada. Artinya kondisi yang memaksa mereka untuk sabar, jadi ada yang disabarin dong. Apa yang disabarin? Ya, intimidasi. Ya, mereka bersabar. Nah, apa sebab intimidasi tadi? Karena terang-terangan menampak apa musuh. Gitu. Wal asir dan penawanan. Kenapa adanya penawanan? Ada yang ditawan, ada yang dikurung. Ya, Abu Janda dikurung ke bapaknya. Kalau sahabat itu kan bisa hijrah. Ya. Lalu datang nanti pada, ya, kalau nggak salah pada Sulh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Dan dikurung. Ya. Ada yang disiksa seperti Mus'ab, ya, seperti Khabbab bin Arad, seperti Ammar bin Yasir. Akan kedua orang tua ini di awal-awal Islam. Kenapa adanya
penyiksaan, penindasan. Ya. Apa yang menyebabkan munculnya itu semua? Kalau bukan karena apa? Ada Allah yang terang-terangan. Ya, terus kalau baca kitab-kitab semua agak bergidik ya. Ngeri gitu. Ngeri sedap ya. Karena ternyata itu agama kita, Masya Allah. Pengorbanan itu hanya lillah subhanahu. Ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La kalimatillah. Allah akan memberikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadorb dan pemukulan wal hijrah sampai akhirnya diizinin untuk hijrah. Dan pergi dah. Dia ditindas terus. Kira-kira gitu. Berkata Syekh Shalih Fauzan, kalau masa bermana dan muslimin di Makkah. Apa sebab? Ya, kaum muslimin disiksa ditindas di Makkah. Kalian muslimun, apa karena mereka hanya karena muslim? Yusallun wa yasumun hanya karena mereka salat, mereka puasa. Nah, bukan karena itulah, bal annahum abghadu al-kuffar wa aduhum. Melainkan karena mereka membenci orang kafir dan musuh mereka. Wadau an syirik billah azza wa jalla, sebab karena mereka melarang masyarakatnya dari melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Huwa salaf, ini sebabnya. Wa illa law annahum shamu wa sallu wa ishtaghalu bidzikr, dengan ini poin penting sekali. Karena kalaulah mereka hanya puasa, hanya salat, menyibukkan diri dengan zikir, walam yata'awwadu li ahad, dan tidak, ya, enggak ada yang dikorek, enggak ada yang ditegur, ya, karena kesyirikan. Ma'abalahum ada, tentu kalau mereka hanya membatasi dengan puasa, salat dan menyibukkan diri dengan zikir, ibadah tarbiyah, gitu ya. Ma'abalahum ada, tentu mereka tidak akan diganggu, tidak akan dipukul, tidak akan ditawan, tidak akan disiksa, tidak akan diberat. Walau mahtaju ila sabar, dan tidak perlu juga bersabar. Bersabar dari apa? Ya, aman-aman aja kok. Ya, makan, minum, ya, punya istri, kawin lagi gitu kan, aman semuanya. Ya, sabar la yakunu illa ala syai'in makruh. Karena kesabaran itu, ya, tentunya dari sesuatu yang tidak disukai. Apa yang tidak disukai? Ada yang intimidasi. Apa sebab intimidasi tadi? Nah, ada terang-terang menampakkan permusuhan, ya, kepada al-musyrikin. Selanjutnya kata Syekh, Marana sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sosok yang paling sayang sama umatnya, betul? Ya. Ada ayat dalam Al-Quran mahal, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling sayang, paling cinta kepada al-muslimin. Lau yajidu lahum rukhsatan, kalau saja Nabi mengetahui ada keringanan dalam masalah ini, ya, untuk, ya, mengurangi penindasan itu, la afafalahu, tentu Nabi juga kasih keringanan buat mereka. Ya, berarti apa? Tidak ada keringanan dalam muslim, ya, menampakkan permusuhan kepada musyrikin secara terang-terangan. Fa'idha waqad anzala Allah Ta'ala, ditambah lagi Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya ayat 10 dari surat Al-Ankabut. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Ini terang kepada mereka, aku beriman, fa'idha ujiya fillah, jika dia mengaku beriman terus disiksa di jalan Allah karena dia beriman, ja'ala siksatan nasi ka'adabillah, mereka jadikan siksaan orang itu seolah-olah azab Allah, hingga dia lari dari keimanan kepada kekufuran. Ini adalah akibat istilah nanti. Artinya apa? Ya, Allah telah terangkan orang-orang yang seperti ini. Antara sahabat sumut, ya, di atas sabar. Ya, sabar itu, ya, habsun nafs, menahan diri dari melakukan yang dimurkai oleh Allah. Di atas sabar itu ada namanya sumut. Ya, itu lebih tangguh lagi dalam menghadapi, ya, siksaan, doaan dan cobaan. Dan tidak ada keinginan yang didapati Nabi untuk mereka. Fa'idha kana hadhihi al-ayat liman wafaqahum bi lisanih. Kalau ayat ini berbicara tentang orang yang mencocoki orang-orang kafir dengan lisannya, sudah Allah tenang. Hanya dengan lisannya. Maka itu diwajib balik.
maka bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Berkata Syekh Saleh, ma rahmati sallallahu alaihi wasallam bi ashabi, di samping kasih sayangnya Rasulullah kepada para sahabatnya, ma rakhasa li ashabihi bi tanazul an syai'in min ad-din, Nabi tidak juga memberi keringanan untuk para sahabatnya untuk mengkompromikan salah satu dari urusan tokoh agama. Ya, tidak mengkompromikan itu. Marah katalah jihada. Nabi tidak memberi keinginan untuk mereka dalam perkara ini. Ma'anna wa rahufur rahim. Padahal beliau adalah yang sangat sayang dan sangat cinta alaihi salatu wassalam. Kalau wajada lahum rukhsatan, kalaulah Nabi mendapati bagi umatnya keringanan fi syar'i al-din dalam yang meninggalkan terang-terangan menampakkan agama, la rafasalah. Jadi yang menyebabkan mereka itu disiksa adalah izharuddin, menampakkan agama. Ini tauhid itu syirik. Ya. Seperti itu. Gara-gara mereka menampakkan agama itu, mereka pun akhirnya diapain? Siksa itu lah. Ya. Nabi tidak mendapati keringanan dalam masalah ini untuk para sahabatnya. Kalau ada, tentu sudah dikasih. Kalau tidak mendapati adanya keringanan. Wa inna Allah anzala alaihi. Bahkan lebih daripada itu, Allah Ta'ala telah menurunkan firman-Nya kepada beliau, yaitu ayat 10 di Al-Ankabut tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Lakin idza ja'a al-imtihan, namun ketika datang cobaan, idza udiya fillah, disakiti di jalan Allah, idza udiya bisababi qauli amantu billah, disakiti karena dia mengatakan kami beriman kepada Allah, disebabkan tauhid, disebabkan karena tauhidnya, kainno yataraja an dini, dia langsung mundur ke belakang, ya, keluar fatwa bohongan, ya, katanya dari Syekh Saleh Fauzan, barat pengajian, ya, katanya dari Syekh Saleh Fauzan nggak ada rekaman, ya, nggak ada bukti, cuma katanya, ya, tadi mengaji juga ngaji. Ya, salah dari tauhid. Ya, ini gampang dibohongin pakai fatwa. Kita rajaan dini. Ya ja'alu fitnatan nas ka'adabillah. Mereka memposisikan cobaan manusia itu seolah-olah azab Allah. Itu maksud dari ayat ini. Ya. Ja'alu fitnatan nas ka'adabillah. Dianggap intimidasi orang itu seperti halnya azab Allah, dia akhirnya lari dari istiqamah di atas agama, keluar dari Islam. Yafiru min adiyatin nas di dunia, yaitu dia lari dari siksaan manusia di dunia, ya, keluar dari Islam menuju apa? Menuju azab Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Karena apa? Karena yang dia tinggalkan apa? Di agama. Ini main-main ini yang kita dakwah ini adalah di benar-benar ajarannya para nabi. Ya. Mau mundur darinya, ya itu nggak seperti mundur dari, ya, seperti ikut pengajian off dulu, ya. Santai kalau bukan berkuasa tauhid, tapi kalau punya tauhid, azim perkara, ngeri perkara. Nggak boleh seorang, ya, apalagi di halatil aman seperti sekarang, dalam kondisi aman misalnya, apa yang dikhawatirkan? Kalau manusia itu pun juga, ya, awam, cuman apa? Cuman kata morgana aja. Ayatnya enggak memudaratkan kita sama sekali, alhamdulillah. Ya, ini juga ente takfiri, ente dengan intimidasi seperti itu, kemudian lari. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang didakwahkan ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insilah darinya, mundur darinya, ya, mengerikan. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Enggak sama, enggak, ada belajar nahunya entar aja enggak apa-apa. Nahu, ya, entar aja belajar tauhidnya enggak apa-apa. Jadi kalau ini enggak paham tauhid, mundur dari belajar tauhid, bahkan ikut menuduh seperti orang menuduh agak kafir, bahaya sekali bagi diri dan agama seorang. Mithullah istajara bid-dar. Ya, seperti orang-orang yang istajara bin-nar min ar-ramda wa idza lam yasbir ala adhan nas kaifa yasbir ala an-nar yaum al-qiyamah. Kalau seorang tidak bersabar dari gangguan manusia,
bagaimana seorang bisa bersabar dari siksa api neraka nanti di hari kiamat. Yalzamul akal, yang seharusnya adalah sebaliknya, annahu yaftadi adan nas, ditahammul adan nas, yang seharusnya dia menebus siksa neraka itu dengan dia bersabar dari gangguan manusia. Wasabr ala dinihi, bersabar di atas agama Allah. Amma annahu yaftadi bidinihi min adan nas, adapun kalau kondisinya sebaliknya, dia tebus yaftadi bidinihi min adan nas, dia jadikan agama itu sebagai barang tebusan buat selamat dari gangguan manusia. Wayan sanar lati amamah, dia lupakan siksa neraka yang ada di hadapannya. Bahaya yang seperti ini terbalik. Baik. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan, "Idza kana hadzal wa'id", kalau ancaman ini itu yang ada dalam ayat tadi, ayat 10 dari surat Al-Ankabut, "Fi haqqi man wasaqa al-kuffar bi lisanihi min ghairi ikrah ya'isha ma'ahum", berkenaan dengan orang yang mencocoki orang-orang kafir dengan lisannya saja, tanpa ada paksaan agar bisa tetap tinggal bersama mereka. Allah celak sudah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya billah. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah, namun ketika dia disiksa karena ucapannya kami beriman pada Allah, dia jadikan siksaan manusia itu seperti halnya azab Allah, lari dari agama Allah menuju siksa neraka. Ini tentang orang-orang yang mencocoki orang kafir. Orang yang beriman mencocoki orang kafir cuma dengan lisan. Kenapa dia cocoki orang kafir dengan lisan? Apa karena dipaksa? Tidak. Tapi melainkan hanya karena apa? Agar bisa tertinggal dengan mereka, tidak diganggu. Allah telah mereka mengatakan. Pakai pada bahwa kau bisa ini. Terus gimana dengan orang yang mencocoki orang kafir dengan perbuatannya? Ikut-ikutan. Cuma untuk bisa tinggal bersama mereka dalam melakukan kesyirikan. Min ajli masalihil ad-dunyawiyah, agar dia tetap bisa mendapatkan kemaslahatan duniawinya saja. Ini tentunya lebih tercela lagi dan lebih buruk lagi daripada orang yang mencocoki orang kafir hanya dengan lisannya. Ini pelajaran yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.